Perkenalkan, nama saya Laura Yolanda Ritonga dengan NIM 31S24018. Di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang force convection atau konveksi paksa. Berikut adalah outline atau garis besar dari presentasi saya. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari konveksi paksa. Kemudian fenomena yang terjadi, lalu elemen volume yang digunakan dalam analisis, dilanjutkan dengan asumsi-asumsi yang terakhir adalah energi balance. Konveksi paksa adalah proses perpindahan panas dalam fluida seperti udara atau air yang terjadi karena adanya gaya eksternal. Gaya eksternal ini bisa berupa kipas, pompa, atau alat lain yang memaksa fluida untuk bergerak. Karena fluida dipaksa bergerak, maka perpindahan panas menjadi lebih cepat dibandingkan dengan konveksi alami yang hanya bergantung pada perbedaan suhu dan densitas. Jadi intinya perbedaan utama konveksi paksa dan alami adalah adanya bantuan dari luar untuk menggerakkan fluida. Sekarang kita masuk ke fenomena yang terjadi. Pada kasus ini kita membahas aliran fluida di dalam sebuah tabung di mana terdapat flux panas konstan yang diberikan melalui dinding tabung. Artinya panas terus-menerus masuk ke dalam fluida dari dinding tabung. Ketika fluida yang mengalir di dalam tabung, suhunya akan meningkat sepanjang arah aliran. Aliran yang dibahas di sini diasumsikan sebagai aliran laminar, yaitu aliran yang teratur dan tidak turbulen. Aliran ini terjadi karena adanya gradien tekanan, yaitu perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah, serta dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi fluida mengalir ke bawah karena tekanan di atas lebih tinggi. Walaupun alirannya laminar, tetap ada pengaruh gaya seperti tekanan gravitasi dalam sistem tersebut. Untuk menganalisis perpindahan panas, kita menggunakan elemen volume kecil. Elemen ini berbentuk cincin kecil di dalam tabung. Kenapa cincin? Karena kita menggunakan koordinat silinder, sehingga analisisnya lebih mudah dilakukan dalam arah radial atau R, dan arah aksial itu Z. Dengan elemen volume ini kita bisa melihat bagaimana panas berpindah secara lokal di dalam fluida. Dalam analisis ini kita menggunakan beberapa asumsi agar perhitungan menjadi lebih sederhana. Yang pertama, aliran fluida bersifat laminar. Kedua, itu sifat fisik fluida seperti densitas, kapasitas panas, viskositas, dan konduktivitas dianggap konstan. Ketiga, meskipun ada konveksi bebas, pengaruhnya sangat kecil sehingga diabaikan. Lalu yang keempat, ada pada awal masuk tabung, suhu fluida seragam. Yang kelima, setelah memasuki daerah pemanasan, terdapat flux panas konstan dari dinding tabung. Selain itu, suhu fluida dianggap sebagai fungsi dari posisi radial dan aksial, yaitu R dan Z. Artinya, suhu bisa berubah tergantung posisi di dalam tabung. Untuk menyelesaikan masalah konveksi paksa ini, langkah pertama adalah kita menentukan profil kecepatan fluida. Hal ini dilakukan menggunakan neraca momentum. Setelah profil kecepatan fluida, setelah profil kecepatan diketahui, langkah selanjutnya kita itu menentukan distribusi temperatur. Habis itu, untuk itu kita kan perlu membuat neraca energi pada elemen volume cincin yang terjadi, yang tadi sudah dijelaskan. Dalam kasus ini, perpindahan panas terjadi melalui dua mekanisme, yaitu konveksi dan konduksi. Pada bagian energi balance, kita menyusun neraca energi pada elemen volume yang berbentuk cincin.
Energi dapat masuk dan keluar melalui dua mekanisme yaitu konveksi pada arah Z dan konduksi pada arah radial. Untuk konveksi kita gunakan energi di bawah fluida yaitu Rho Cp Vt. Rho Cp eh, Rho Cp Vt. Lalu eh, sedangkan untuk konduksi digunakan hukum Fourier yaitu min K dt per dr. Ini. Kemudian semua energi yang masuk dan keluar itu disusun dalam neraca energi sehingga energi masuk sama dengan energi yang keluar. Setelah itu dilakukanlah penyederhanaan. Diperoleh persamaan diferensial yang menggambarkan distribusi temperatur dalam sistem. Persamaan ini menunjukkan menunjukkan perubahan temperatur sepanjang arah aliran dipengaruhi oleh konduksi panas dari arah radial. Ini adalah persamaan diferensial perpindahan panas dalam koordinat silinder yang digunakan untuk menentukan profil temperatur TRZ. Demikian penjelasan saya mengenai konveksi paksa, mulai dari definisi hingga energi balance. Terima kasih atas perhatiannya.